مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك على الفاتحة بنية أن الله ينور قلوبنا ويشرح صدورنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واهد قلوبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوح وتوبة النصوح وصلح الجسد والروح. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita panjatkan syukur kita kepada Allah atas ma'unahnya Allah, atas idzinnya, atas kudrahnya. Kita diperkenankan kembali berjumpa di masjid yang sangat kita cintai ini. Salawat iring salam semoga Allah mencurahkan kepada uswah dan qudwah hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau. Semoga salawat beserta salam Allah mencurahkan pula bagi kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, tanpa terasa kita berada di surah terakhir dari juz ke-29 ini. InsyaAllah pertemuan berikutnya kita akan masuk di juz ke-28. Alhamdulillah. Berarti kalau kita hafalkan sudah 2 juz hafalan kita ya. Sampai di surah Al-Mursalat. Surah Al-Mursalat ini termasuk surah Makkiyah. Meskipun ada ulama yang berpendapat pada ayat yang ke-48 yang berbunyi wa idza qila lahum urka'u wa la yarka'un,
Ada ulama tafsir yang berpendapat ini adalah surah Madaniyah, karena sudah berbicara mengenai tentang ibadah, tentang ruku. Tapi tetap kebanyakan ulama berpendapat seluruhnya surah Mursalat ini adalah surah Makkiyah, dengan alasan mereka mentakwil di ayat yang ke-48 itu, wa idza qila lahum urka'u, di situ apabila diperintahkan untuk ruku, ai bimakna apabila mereka diperintahkan untuk beriman kepada Allah, la yarka'un ay la yu'minun, mereka tidak beriman. Gitu. Kemudian jumlah ayatnya 50. Ada 50 ayat. Nama lain dari surah Mursalat ini ada yang menyebutnya surah Urfa, diambil dari wal mursalati urfan, karena satu-satunya dalam Al-Quran kata urfan, kecuali di dalam surah Al-Mursalat ini. Kemudian ada yang menyebutnya juga ini surah, jadi gini, ketika Rasulullah SAW diceritakan itu, dicari oleh para sahabat. Jadi beberapa waktu para sahabat kehilangan Rasulullah, entah kemana perginya. Ternyata dijelaskan nuzilat wal mursalati urfan itu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul jin. Lailatul jin. Surah Mursalat ini diturunkan kepada Rasulullah itu pada malam jin. Apa yang dimaksud dengan malam Lailatul Jin ini? Jadi begini, Rasulullah itu apa istilahnya ya, diculik lah gitu ya, oleh jin, yang kemudian Rasulullah diminta untuk mengajarkan para jin-jin gitu. Jadi kalau Rasulullah muridnya bukan hanya manusia, jin sekalipun itu belajarnya kepada Rasulullah SAW. Jadi satu malam Rasulullah itu nggak ada gitu, dicari-cari oleh para sahabat, ternyata Rasulullah sedang ngajar di dunia jin gitu. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, pada malam itu wa kuntu ma'ahu, aku bersama dengan Rasulullah SAW, kata sahabat itu, di dalam sebuah gua gitu di Mina. Nah, berarti kan ini menunjukkan bahwa surah Mursalah ini surah Makkiyah, karena Mina itu adanya di Mekah gitu. Ketika itu turunlah surat ini wal mursalati urfa. Jadi sahabat menceritakan seperti itu. Cerita lain dari Ibnu Abbas dari ibunya, namanya Ummi Fadil. Ummu Fadil itu ketika Ibnu Abbas membaca surah wal mursalati urfa, maka Ummi Fadil berkata kepada Ibnu Abbas, sungguh bacaanmu itu membuat aku teringat kepada baginda Rasulullah SAW. Sehingga ketika Ibnu Abbas membaca ayat ini, Ummu Fadil langsung nangis gitu, karena kebayang ingat Rasulullah membaca ayat ini. Dan Ummu Fadil menceritakan ketika Rasulullah membaca
wal mursalati urfa itu pada sholat maghrib. Pada sholat maghrib. Jadi nggak biasanya nih. Jadi kan Rasulullah itu kalau membaca bacaan dalam sholat itu, kalau sholat maghrib itu mulai dari surat-surat pendek dari Ad-Duha sampai An-Nas gitu kan. Ketika Rasulullah sholat Isya gitu, itu pada surah-surah yang ayatnya middle gitu ya, dari surah Qaf sampai Mursalat gitu. Tapi ketika Rasulullah sholat subuh itu biasanya membaca ayat-ayat yang panjang ya. Nah ini baru gitu Rasulullah, ini maksudnya sepengetahuan Ummi Fadil, Rasulullah itu membaca sholat maghrib itu dengan membaca surah Mursalat. Dan ternyata itu merupakan sholat maghrib yang terakhir sebelum Rasulullah wafat. Jadi sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah itu sholat maghrib dengan membaca ayat ini. Jadi Ummu Fadil menceritakan bahwa Rasulullah SAW ini membaca surah Wal Mursalat di sholat maghrib terakhir di dalam hidup beliau. Maka ketika Ibnu Abbas membaca ini, Ummu Fadil kebayang dengan Rasulullah SAW. Sampai di situ ya muqaddimahnya. Baik, kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mursalati 'urfa fal 'asifati 'asfa wan nashirati nashra fal fariqati farqa فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين صدق الله مولانا العظيم. Nah, di kalangan ulama tafsir ada perbedaan di dalam menafsirkan surah ini. Ada
yang mengartikan dari ayat 1 sampai 5 ini, yaitu berkenaan tentang angin gitu. Ada ulama yang menafsirkan ayat 1 sampai 5 ini berbicara tentang malaikat. Ada yang berbicara, yang menafsirkan dari ayat 1 sampai 4 itu bicara angin, dan yang kelimanya bicara malaikat gitu. Pada pertemuan sebelumnya, ketika Allah menyampaikan sesuatu dengan sumpah, wal mursalat, demi yang diutus. Apa tujuan Allah menyampaikan berita itu dengan menggunakan huruf qasam, huruf sumpah? Tujuannya adalah pertama, ingin memberikan penguatan terhadap orang-orang yang meragukan akan berita yang ada di dalam Al-Quran itu. Dan sampai sekarang masih banyak orang-orang yang tidak percaya dan meragukan kebenaran Al-Quran. Maka Allah bersumpah, wal mursalat, demi sesuatu yang diutus. Yang kedua, segala sesuatu yang Allah sampaikan menggunakan qasam itu, bahwasanya sesuatu yang disampaikan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ini pernah kita bahas. Jadi sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah itu menunjukkan bahwa sesuatu itu sangat luar biasa. Nah, sekarang kita mengartikan dari sisi ulama yang mengartikan bicara angin dulu ya. Oke. Wal mursalati urfan. Tapi di sini nggak dijelaskan demi yang diutus. Orfan itu bisa diartikan kebaikan. Tapi urfan itu bermakna juga mutatabi'ah, sesuatu yang berikutan begini. Kalau kuda itu kan ada bulunya tuh di atas kepala tuh, namanya itu urfan, karena dia begini berjejer gitu, mutatabi'ah, tersusun. Nah, makanya ulama yang mengartikan wal mursalati urfan, demi tiupan angin yang terus menerus menerpa gitu. Angin apa tuh kalau begitu? Topan kali. Jadi ada ulama yang mengartikan Allah bersumpah demi angin yang dikirimkan oleh Allah terus menerus gitu, mutatabi'ah, enggak putus-putus, enggak henti-hentinya itu angin. Kalau diartikan mursalat itu malaikat, urfan itu bermakna ay manfa'ah. Jadi mengartikannya demi para malaikat-malaikat yang datang membawa kemanfaatan, membawa kebaikan-kebaikan. Jadi ada dua versi penafsirannya. Karena tidak disebutkan mursalat ini apa. Yang kedua, fal 'asifatu 'asfa,
Kalau itu berhubungan dengan angin, sifat itu artinya apa ya? Sifat itu kan was gitu. Apa tuh? Kencang gitu. Demi angin gitu ya. Yang hembusannya itu bus gitu kan. Tetapi memang Pak, angin tuh luar biasa. Bisa ngangkat mobil Pak pakai hidrolik, itu angin tuh. Bisa setim, cas gitu kan, kencang. Jadi sifat itu kayak semprotan air cas yang kencang begitu. Sifat. Banyak bangunan-bangunan yang runtuh karena kencangnya dorongan angin, banyak juga gitu. Nah, jadi ada ulama yang mengartikan wal sifat itu demi dorongan hembusan angin yang begitu kencangnya. Kalau tadi anginnya itu bergantian terus nggak putus-putus. Yang kedua, anginnya itu berjalan dengan sangat cepatnya. Yang mengartikan malaikat yaitu fa-nya di sini fa'ataf ya. Masih menceritakan tentang malaikat. Dan Allah bersumpah demi malaikat-malaikat yang terbang dengan cepatnya. Dalam tafsir dijelaskan di sini maksud terbang dengan cepatnya begini. Allah bersumpah demi malaikat yang mencabut nyawa manusia. Begitu sangat cepatnya. Malaikat siapa tuh? Ijrail. Pak, kalau seandainya begini, ada orang yang meninggalnya berjamaah. Misalkan kayak di kemarin tuh, di mana yang ada bola itu? Iya. Kemarin lagi tuh, setan ngamuk di Korea, Halloween. Yang meninggal banyak juga nih. Lagian setan diundang. Cuma yang saya nggak habis pikir, Saudi ini kayak ngaco gitu. Masa kiblatnya orang Islam Maulid dilarang, Halloween dibolehkan? Lucu. Dasarnya apa gitu? Dilarang Pak Maulid di sana. Saya pernah baca, barangkali saya pernah cerita, saya pernah baca habis ziarah ke makam Rasul, diajak jamaah baca Maulid, ditangkap saya. Baca itu Simtud Duror, baru ya Rabbi salli ala Muhammad, langsung datang polisi, dipegang tangan saya, dimasukin di kantor, diintegrasi. Untung saya ingat pesan temen, kalau ditanya sama polisi apapun di sana, diem aja, diem, jangan jawab satu kata pun. Karena kalau bisa jawab berarti udah paham kondisi di situ. Tapi kalau diem berarti, wah berarti memang dia nggak tahu apa-apa di sini. Ternyata benar, akhirnya saya dilepasin. Padahal udah minta paspor saya tuh, udah gemetaran juga gitu. Itu gara-gara baca Maulid tuh. Nggak boleh. Tapi kalau Halloween kok dibolehin gitu ya? Gimana tuh bisa begitu ya? Nah. Gitu. Tadi sampai di mana tuh tadinya? Hah? Nah iya, kalau nyabut satu nyawa secara logikanya gampang. Kalau nyabut 100 nyawa bagaimana? Bareng nyabutnya bagaimana gitu? Atau yang satu meninggal di sini, yang satu di Amerika, gimana gitu cara nyabutnya?
Nah, terkadang ada hal-hal yang tidak sampai kepada kemampuan akal pikiran kita gitu. Kemudian wan nasyirati nasyra. Allah Subhanahu wa taala bersumpah kalau bicara angin, nasyirat, Allah bersumpah demi angin. Nasyir itu artinya bukan pakai shad ya, pakai sin. Nasyirat artinya membawa, menyebarkan. Allah bersumpah demi angin-angin yang membawa awan-awan gitu, jadi penafsirannya gitu. Jadi angin itu, awan itu bergerak dengan sebab dorongan angin. Nah, tetapi ada ulama tafsir yang mengartikan, kalau mengartikannya malaikat, wan nasyirati nasyra, Allah bersumpah demi malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmatnya, mencurahkan rahmatnya. Nasyra, di mana para malaikat itu menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya. Jadi Allah bersumpah pertama demi malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Itu sifatnya malaikat. Yang kedua, Allah bersumpah demi malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya di dalam mencabut nyawa manusia. Yang ketiga, Allah bersumpah demi para malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmatnya ke alam jagat raya ini dengan seluas-luasnya. Kalau yang tadi demi awan yang menggiring, demi angin yang menggiring awan gitu. Nah, seperti itu. Fal fariqati farqa. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala bersumpah fal fariq, demi malaikat-malaikat yang memisahkan, yang membedakan. Farqa di sini diartikan antara kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan dengan sejelas-jelasnya. Kalau yang menafsirkan awan demi angin yang memecahkan awan itu sehingga menjadi curahan hujan. Tapi ketika pada ayat yang kelimanya terbantahkan. Jadi banyak para ulama yang mengartikan, yang menafsirkan ayat ini ya memang berbicara tentang malaikat. Pada ayat yang kelimanya, coba kita lihat, fal mulqiyati dzikra, di sini nih, demi para malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu kepada para nabi-nabi. Nah, sekarang kalau bicara angin, apa bisa angin menyampaikan wahyu? Nah, di sini nih yang jadi penekanannya. Jadi para ulama mufassirin ini ya memang lebih condong mengartikan ketika pada ayat yang kelima ini memang pure bicara tentang malaikat, nggak ada urusannya dengan angin gitu. Tetapi ada ulama yang mengatakan 1 sampai 4 ini bicara angin, ketika 5-nya adalah bicara tentang malaikat gitu. Jadi ada multi tafsir. Nah, yang kelima ini Allah bersumpah fal mulqiyati dzikra, demi malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyunya.
Kalau angin kan nggak bisa nyampain wahyu gitu. Udran au nudara. Di mana wahyu yang diturunkan para malaikat itu udran, sebagai udzur. Artinya begini. Wahyu yang Allah turunkan, Al-Quran misalkan, yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Wahyu yang Allah turunkan itu sebagai penolakan, sebagai uzur, artinya orang sudah tidak lagi bisa membantah akan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sehingga tidak bisa lagi mengeluarkan hujah-hujahnya karena sudah terbantahkan. Segala kebenaran itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Fal mulqiyat, demi para malaikat yang menyampaikan wahyunya, malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duk udharan, tujuannya untuk menolak alasan-alasan, au nudra, dan Al-Quran itu sebagai peringatan. Nah, jadi hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ketika bicara pada ayat kelima dan keenam ini, jadi ini ayat ini konteksnya ini berbicara mengenai tentang malaikat gitu. Karena pada ayat yang kelimanya, demi malaikat yang menyampaikan wahyunya kepada Rasulullah, di mana wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah itu udhran, sebagai penolakan dari orang-orang yang menyampaikan hujah-hujah, alasan-alasan bahwa Al-Quran itu menolak alasan-alasan mereka, dan sebagai petunjuk, memberikan peringatan kepada manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, barangkali sampai di sini dulu. Kita sampaikan di ayat yang ke-6. Nanti ayat ke-7-nya akan berbicara, ya namanya ayat Makkiyah ya, bahasannya enggak jauh-jauh dari surah-surah sebelumnya. Dari sumpah-sumpah ini nanti apa yang Allah ingin sampaikan. Nah, berita yang ingin Allah sampaikan agar manusia itu percaya, agar kita yakin, dan Allah ingin menunjukkan bahwa berita yang disampaikan ini adalah sesuatu yang penting. Maka dari 1 sampai 5 ini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi para malaikat-malaikatnya. Dari sumpah itu nanti Allah ingin sampaikan. Apa yang ingin Allah sampaikan? Innama tu'aduna lawaqid, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. In uridu ilal islah mastata'tu tawakkaltu 'ala Allah wa ilaihi unib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه صلى الله وسلم وبارك عليه.